Hai semuanya, Assalamualaikum. Masih semangat belajar fisika ya? Jangan lupa klik subscribe, like, and share yang ada di bawah video ini. Klik sekarang ya, jangan lupa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita mulai ke pembahasan, coba perhatikan video animasi berikut. Seseorang menarik sebuah karet. Ketika memberikan gaya pada karet, maka karet itu akan tertarik. Setelah dilepaskan, karet kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada sebuah pegas diberi beban, maka dia akan meregang dan merapat. Kemudian yang ketiga ada seseorang memberikan gaya pada sebuah logam. Ketika dilepaskan, maka logam itu tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kenapa seperti itu? Hal itu karena karet dan pegas merupakan elastis dan logam merupakan benda plastis. Apa itu benda elastis dan benda plastis? Benda elastis adalah suatu benda yang diberi gaya dan ketika gaya itu dihilangkan bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan elastisitas adalah sifat suatu benda yang bisa kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan hilang. Benda plastis adalah suatu benda yang diberi gaya dan ketika gaya itu dihilangkan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastis adalah sifat suatu benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan hilang. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik elastisitas. Perhatikan grafik tersebut. Grafik itu adalah grafik gaya terhadap pertambahan panjang suatu benda. Titik A merupakan daerah realitas, sedangkan titik B itu adalah batas elastisitas. Titik C merupakan titik patah. Dari titik O sampai ke titik B itu merupakan daerah elastis. Artinya, ketika benda diberi gaya, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan titik B sampai ke titik C merupakan daerah plastis. Artinya, jika benda diberikan gaya, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Titik C merupakan titik patah, artinya ketika gaya melebihi titik C maka benda akan patah. Selanjutnya kita akan mengenal tentang istilah-istilah dalam elastisitas. Pertama yaitu tegangan atau disebut stres. Tegangan adalah gaya yang diberikan pada suatu benda tiap luas permukaannya. Tegangan bisa dicari dengan sigma sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya, A itu adalah luas, dan sigma itu adalah tegangan. Selanjutnya yaitu regangan. Regangan disebut juga strain. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang awal. Regangan bisa dicari dengan E sama dengan delta L per L1, di mana delta L bisa dicari dari L2 dikurangi L1 per L1. Delta L itu adalah pertambahan panjang. L1 adalah panjang awal, L2 adalah panjang akhir, dan E itu adalah regangan. Selanjutnya, modulus elastisitas atau disebut juga modulus yang. Modulus elastisitas adalah perbandingan tegangan terhadap regangan. Modulus elastisitas bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama yaitu adalah E sama dengan sigma per E kecil atau tegangan per regangan. Yang kedua bisa dicari dengan E sama dengan F dikali L1 per A dikali delta L. E itu adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Selanjutnya coba kita kerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui panjang pegas 25 cm. Sebuah balok dengan gaya 0,2 N digantungkan pada pegas, kemudian pegas bertambah panjang 5 cm. Tentukan modulus elastisitas andai luas penampang pegas 0,01 meter kuadrat. Diketahui panjang awal yaitu L1 sama dengan 25 cm. Pertambahan panjang delta L sama dengan 5 cm, gaya F sama dengan 0,2 N,
luas penampang A sama dengan 0,1 meter persegi. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas, yaitu E. Sehingga E sama dengan, kita pakai rumus yang kedua ya, F dikali L1 per A dikali delta L. Kita masukkan angkanya, yaitu sama dengan 0,2 dikali 25 per 0,01 dikali 5. Hasilnya yaitu sama dengan 100 Newton per meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke. Perhatikan gambar tersebut. Pegas sebelah kiri itu adalah tanpa digantungi beban, sehingga memiliki panjang awal X1. Sedangkan sebelah kanan itu adalah pegas digantungi beban, sehingga terdapat gaya F. Panjang pegas menjadi X2, sehingga pertambahan panjangnya adalah delta X. Dalam hukum Hooke berbunyi bahwa pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya, sehingga F gaya bisa dicari dengan K dikali delta X, di mana K itu adalah konstanta atau tetapan pegas, delta X itu adalah pertambahan panjang. Pegas bisa dirangkai atau bisa disusun dengan dua cara, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Yang akan kita bahas pertama yaitu rangkaian seri pegas. Gambar berikut adalah contoh gambar pegas yang dirangkai atau disusun secara seri. Dalam gambar terdapat dua pegas yang disusun secara seri. Pegas 1 memiliki konstanta pegas K1, pegas 2 memiliki konstanta 2 K2, dan digantungi beban yaitu dengan gaya F. Ciri-ciri rangkaian seri pegas yaitu yang pertama, semua gaya yang diberikan adalah sama. Gaya yang diberikan terhadap pegas pertama dan gaya yang diberikan kepada pegas kedua itu adalah sama. Yang kedua, pertambahan panjang total atau pertambahan panjang seri adalah jumlah pertambahan panjang dari pegas pertama ditambah pegas kedua ditambah dengan pegas ketiga dan seterusnya. Sehingga cara mencari konstanta pegas seri itu adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Ks itu adalah konstanta pegas seri. Selanjutnya yaitu rangkaian pegas paralel. Dalam gambar tersebut adalah contoh rangkaian dari pegas paralel. Pegasnya disusun secara berjejer-jejer. Nah, ciri-ciri rangkaian pegas paralel yaitu yang pertama, total gaya yang diberikan adalah jumlah dari gaya yang diberikan pada pegas 1 ditambah gaya yang diberikan pada pegas 2 dan seterusnya, sehingga Fp gaya pada paralel yaitu adalah sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Yang kedua, semua pertambahan panjangnya adalah sama. Pertambahan panjang pada pegas 1, pertambahan panjang pada pegas 2 itu adalah sama, sehingga delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 dan seterusnya. Sehingga konstanta pegas paralel bisa dicari dari Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya, tergantung banyaknya pegas. Kp itu adalah konstanta pegas paralel. Selanjutnya kita coba kerjakan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar susunan pegas seri. Susunan pegas seri memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter. Jika susunan pegas seri diberikan gaya 50 Newton, berapa konstanta pegas seri dan pertambahan panjangnya? Diketahui konstanta pegas yang pertama yaitu K1 sama dengan 200 Newton per meter. Konstanta pegas kedua yaitu K2 sama dengan 300 Newton per meter. Dan gaya seri Fs sama dengan 50 Newton. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas seri Ks dan pertambahan panjang delta X seri, delta XS. Sehingga pertama kita mencari konstanta seri, yaitu dengan cara 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kita masukkan angkanya ya, yaitu sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 300. Kita samakan penyebutnya, 3 per 600 ditambah 2 per 600, sehingga sama dengan 5 per 600.
Cara mencari KS yaitu konstanta seri dengan cara dibalik, sehingga KS sama dengan 600/5, yaitu sama dengan 120 Newton per meter. Selanjutnya mencari pertambahan panjang seri delta XS dengan cara hukum Hooke, yaitu Fs sama dengan KS dikali delta XS. Seperti hukum Hooke ya, F sama dengan K kali delta X. Kita masukkan F-nya yaitu 50 sama dengan 120 dikali delta XS, sehingga delta XS sama dengan 50/120 sama dengan 0,41 meter. Selanjutnya yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas simbolnya adalah EP. EP bisa dicari dengan setengah kali F dikali delta X, atau EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat. Nah, kita sudah selesai untuk membahas atau belajar tentang elastisitas dan juga hukum Hooke. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kerjakan 2 soal berikut. Kerjakan di buku tulis, kemudian diupload fotonya sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang ada di aplikasi. Terima kasih, selamat mengerjakan.